Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamda wa syukra lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di edisi kali ini, edisi yang ke-7, kita akan menyempurnakan dari edisi yang ke-6 dari fikih Syam di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, yaitu masih berkaitan dengan sholat tarawih. Kita akan membahas tentang sunnah yang bisa dilakukan ketika kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Mandubat sholat tarawih, apa saja sunnah-sunnah yang bisa dilakukan ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Kita lihat di dalam al-fiqh al-madzahibil arba'ah, fikih 4 mazhab ini. Yundabu ayyusallima fi akhir kulli rakatain. Ketika kita melakukan sholat tarawih, kemarin kita sudah bahas di edisi yang sebelumnya, edisi ke-6, yaitu di dalam sejarah Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih 8 rakaat, kemudian menyempurnakan di rumah sampai 20 rakaat. Kemudian juga para sahabat beserta Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat di masjid secara berjamaah. Kemudian ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menambahkan 36 rakaat ya, agar mendapatkan persamaan keutamaan dengan orang-orang yang ada di Mekah ketika melaksanakan sholat tarawih, maka ditambah menjadi 36 rakaat. Maka di sini dikatakan yundabu ayyusallima fi akhir kulli rakaatain. Jadi cara sholatnya itu 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Amma idza lam yaq'ud ala ra'si kulli rakaatain fa fi ikhtilaf. Adapun ada yang tidak duduk di setiap 2 rakaat salam, itu berbeda pendapat para mazhab ya. Karena ada yang membolehkan 4 rakaat baru salam ya. 4 rakaat 1 salam. Nah, kita lihat kalau dalam mazhab Hanafi dijelaskan al-julus mandub wa yakun biqadri 4 rakaat walil musalli fi hadzal julus ayyushaghila bi dzikri aw tahlil aw salat aw yaskut. Duduk di sini maksudnya adalah setelah 4 rakaat ada duduk jeda, yaitu untuk berzikir, untuk tahlil, untuk sholawat ataupun diam. Kalau dalam mazhab Maliki, idza atala al-qiyam fiha nadaba lahu ay yajlis lil istiraha ittiba'an li fi'li sahabah wa illa fala. Kalau sudah merasa lama berdiri, kemudian ketika duduk hendaklah beristirahat. Istirahat ini mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, tidak usah duduk terlalu lama. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yundabu liman yusalli tarawih ay yajlisa biduni salatin lil istirahah wa bidzalikal julus wa yajlis ba'da kulli 4 rakaat lil istirahah. Hakadha kana yaf'alu sahabah ridwanullah alaihim wa lihadza sumiyat tarawih. Nah, tadi kita sampaikan juga bahwasanya para imam-imam mazhab berpendapat tadi ada duduk di antara setelah 4 rakaat kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Maliki, kalau merasa sudah lama berdiri kemudian ada duduk jeda. Kemudian kalau mazhab Syafi'i, yundabu hadzal julus ittiba'an lis-salam, setiap 2 rakaat bahkan ada duduk, disunahkan untuk membaca zikir atau sholawat yang biasa kita lakukan di negara kita, Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand,
biasa melakukan setiap antara 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya ada sholawat yang dikumandangkan. Nah, persahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini yajlis ba'da kulli 4 rakaat lil istirahat. Jadi setiap 4 rakaat ada istirahat. Kemudian ini juga dilakukan oleh karena yaf'alus sahabah ridwanullah alaihim. Para sahabat melakukan ini, maka ini disebut dengan sholat tarawih, sumiyat tarawih. Karena ada selang ataupun ada jeda waktu untuk istirahat. Jadi tidak monoton terus melakukan sholat tarawih. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum qiraatul Quran. Kulluhu fi sholatit tarawih wa hukumun niyyah fiha wa ma yata'allaq bidzalik. Hukum membaca Al-Qur'an di dalam sholat tarawih, bahkan membaca Al-Quran kulluhu 30 juz, kemudian hukum niat di dalamnya dan berkaitan dengan itu. Tusannu qiraatul Quran bitamamihi fiha bihaitsu yukhtimuhu akhir lailah minasy-syahr. Bihaitsu yakhtimuhu akhir lailatin minasy-syahr. Tusannu fi qiraatul Quran bitamamihi. Jadi disunnahkan untuk membaca Al-Quran secara sempurna. Biasanya kalau kita merujuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, itu 20 rakaat setiap satu malam. 20 rakaat itu diselesaikan 1 juz, sehingga 30 hari 1 bulan tamat 1 Al-Quran, khatam 1 Al-Quran. Illa idza tadarrara al-muqtadun bihi fal afdal ay yura'i halahum bi syartin alla yusra' isra'an mukhillan bis shalah wa hadha muttafaqun alaih. Nah, kecuali kalau imam tidak hafal Quran misalnya, boleh dilakukan, artinya membaca surah-surah yang dihafal ataupun surah-surah pendek. Ini kesempatan kita juga, sekarang sedang stay at home, kita berada di rumah. Bagi pemimpin-pemimpin keluarga, bapak-bapak yang memimpin sholat tarawih di rumah, boleh silakan membaca surah-surah yang dihafal. Kalau tidak hafal, boleh membaca sambil membaca Al-Quran, bisa diletakkan di depan ataupun sambil dipegang, asal gerakannya jangan terlalu banyak, karena di dalam mazhab Syafi'i kalau tidak ada kemaslahatan dalam sholat, gerakan itu bisa membatalkan sholat. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat tadi alla yusra' isra'an mukhillan bis shalah, artinya tidak boleh terlalu cepat, karena saking pendeknya dibaca, gerakannya pun ikut cepat. Ada beberapa contoh-contoh yang tidak baik pernah tersebar di YouTube ataupun di WhatsApp, video yang memperlihatkan sholat tarawih yang begitu cepat, 20 rakaat hanya tembus beberapa menit saja. Ya, kalau tidak salah saya cuma 8 apa 10 menit. Alhamdulillah. Ini tidaklah disebut dengan sholat tarawih kalau sholat seperti itu, saking lajunya. Di mana para sahabat melakukan sholat tarawih ini setiap 4 rakaat duduk, membaca zikir, tahlil, salawat, bahkan diam gitu, sambil beristirahat. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kullu rak'ataini minha salatun mustaqillah fayanwi fi awwaliha wa bidu'a wa yad'u bidu'a il-iftitah ba'da takbiratul ihram. Nah, salat tarawih ini setiap 2 rakaat itu salat mustaqillah, salat sendiri dia, tersendiri. 2 rakaat sendiri, 2 rakaat sendiri, 2 rakaat sendiri setiap salam. Maka
karena 2 rakaat setelah salam, ya kita kalau mau sholat 8 rakaat berarti kan 4 kali nih, 4 kali salam. Ya. Kalau 20 rakaat 10 kali salam. Nah, maka di 2 rakaat pertama kita berniat, 2 rakaat kedua berniat, 2 rakaat ketiga berniat, seterusnya. Ya, jadi karena kullu rakaatain minha sholatun mustaqillah, karena setiap 2 rakaat itu sholat terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, maka hendaklah berniat di awalnya setiap melakukan sholat. Wa yad'u bi du'a'il iftitah ba'da takbiratul ihram wa qabla al-qira'ah inda man yaqulu bihi. Boleh baca doa iftitah. Ya. Kalau mau baca doa iftitah boleh, tidak baca juga tidak apa-apa. Di setiap 2 rakaat di setiap rakaat salat mustaqillah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian amma man la yaqul bihi wa yazidu ala tashahhud as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam hakala. Kemudian ditambahkan juga ketika tasyahud membaca salawat nabi. Kemudian wal afdal yusalli man qiyam indal qudrah. Kemudian salam, ya. Jadi sampai salawat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sayyidina Muhammad salam. Kemudian afdal ayusalli min qiyam indal qudrah, hendaknya melakukan sholat tarawih ini berdiri, dalam keadaan berdiri, ya, bagi yang mampu berdiri. Kalau tidak ya duduk boleh, kalau tidak mampu duduk ya baring boleh, itu bagi yang sakit. Lama fihi min idharil kasal fi shalah, supaya tidak nampak bahwasanya ketika melaksanakan sholat ini ada kemalasan. Artinya kalau berbaring ataupun kalau duduk karena malas, naudzubillah, jangan sampai. Ya. Wal afdal salatuha fil masjid. Nah, paling utama sholat tarawih ini adalah di masjid. Lianna kullu ma syara'a fihi al-jamaah fi'luhu bil masjid afdal. Ya, yang disunahkan, yang disyariatkan di dalam Islam untuk berjamaah itu adalah sunnahnya, afdalnya di masjid. Tetapi bukan berarti tidak boleh dilakukan di rumah. Boleh, silakan di rumah. Apalagi sekarang kita sedang ada virus yang melanda seluruh dunia, sehingga kita juga semuanya rata-rata sholat tarawih di rumah, maka dibolehkan untuk melakukan sholat tarawih. Nah, tetapi jangan lupa para sahabat hendaklah mengajak para keluarganya untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Demikianlah mungkin yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti siap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Marsopon bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.